Oke, selamat sore anak-anak kami semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang transformasi fungsi. Langsung saja, ya. Transformasi fungsi seperti yang sudah kita bahas, ya. Transformasi itu merupakan perubahan posisi ataupun ukuran suatu objek, baik itu berupa titik, garis, kurva ataupun bidang. Ya. Dimana kalau kita dapat simpulkan bahwa transformasi adalah ada perubahan posisi maupun ukuran dari suatu objek tertentu, ya. Oke, apa saja jenis-jenis dari transformasi? Jenis-jenis transformasi itu ada yang di video ini kita akan membahas ada 4, ya. Yang pertama itu ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Kita akan bahas satu persatu, ya. Yang mana nih ada translasi. Kita bahas pengertiannya dulu, ya, konsepnya dulu. Translasi itu berarti perpindahan, ya, atau pergeseran. Jadi nanti kalau ada kata-kata berpindah, ada kata-kata bergeser, menggeser, berarti itu adalah jenis transformasi, translasi, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, contohnya main ular tangga, ya. Kalau dalam permainan dan main ular tangga, ya, pasti pernah kalian mainkan. Terus ada main catur, ya. Main catur itu kan berpindah itu poinnya, ya kan. Pion-pion yang ada, bukan poin, ya, pion yang ada dalam catur tersebut dia akan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, itulah contoh translasi yang sederhana yang bisa kita jumpai. Oke, kemudian ada refleksi. Refleksi itu dia pencerminan, ya, suatu jenis transformasi yang mana dia mencerminkan, ya, suatu objek, ya, menghasilkan suatu bayangan. Contohnya kalau kita bercermin, maka ada bayangan kita dalam cermin tersebut, ya. Terus dilatasi itu dia perbesaran atau diperbesar ataupun diperkecil. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah mencetak foto, ya. Kita berfoto, ya, pastikan dalam foto itu pasti muka kita cetakkan dia berarti dalam ukuran kecil. Bisa kita buat dalam ukuran kecil, bisa kita buat dalam ukuran sedang, dan seterusnya, ya. Terus contoh yang lain adalah pada saat kita menggambar peta atau membuat peta. Biasanya kan kita membuat skalanya, ukurannya skala berapa, 1 banding contohnya 1 banding 1 juta, ya. Yang mana itu dalam peta dan yang sebelahnya itu kan sama. Itu artinya kita perkecil objek yang nyatanya, yang realnya menjadi suatu objek yang sedikit lebih kecil. Itu contoh dilatasi, ada perkecilan, diperbesar. Contoh yang lain adalah sketsa. Misalnya kalau kita menggambar sketsa rumah yang mau kita bangun, kita gambar dulu sketsanya, nanti yang akan kita bangun itu harus sesuai dengan sketsa yang kita buat, seperti itu. Itu contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu nanti akan muncul di soal-soal ujian yang akan kalian hadapi, ya. Terus rotasi itu perputaran, ya, berputar. Berarti kalau ada nanti kata-kata berputar, diputar, maka itu merupakan aplikasi atau contoh jenis transformasi rotasi. Contohnya misalnya kalau dalam bulan sehari-hari adalah bumi berputar, atau bulan, atau kalau kita misalnya naik yang lala, dia kan berputar dia. Berarti nanti di sana ada sudut dan ada arah juga, ya. Sudut dan arah. Oke. Itulah di sekilas tentang pengertian daripada keempat jenis transformasi yang akan kita bahas di video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas translasi, ya, translasi fungsi. Translasi fungsi tadi seperti yang kita bahas itu adalah pergeseran atau perpindahan, ya. Contohnya tadi adalah main ular tangga, ya. Kalau kita main ular tangga, maka ada perpindahan, ya, perpindahan objek apa yang mau kita pindahkan. Misalnya kalau dia 1, maka nanti dia akan berpindah
satu langkah. Kalau nanti dia dahulunya muncul angka atau titik 5, maka nanti kita akan berpindah sejauh 5 langkah, begitu seterusnya ya. Dalam hal ini bukan main dadu yang kita atau main ular tangga yang kita bahas, tapi translasi dalam bentuk fungsi ya. Oke, fungsi di sini bukan cuma fungsi linear ya, ataupun fungsi kuadrat, fungsi eksponen, semuanya kita bahas. Ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, dan ada fungsi eksponen. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, translasi itu ada dua ya. Ada translasi vertikal, ada translasi horizontal. Di sini kita bahas yang pertama itu adalah translasi vertikal. Berarti kalau translasi vertikal itu berarti kita balikan dia berarti yang tegak. Kalau dalam koordinat kartesius berarti dia berada pada sumbu Y yang tegaknya. Ya, itu dia translasi vertikal. Contohnya seperti ini gambar ini. Dan gambar ini translasi vertikal itu nanti ada pergeserannya, perpindahannya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Kan misalnya kalau ini koordinat kartesius berarti ini kan sumbu Y, kan ada dia yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Artinya dia berpindah, nanti ada objeknya yang berpindah ke atas, ada yang berpindah ke bawah. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh translasi vertikal yang berpindah ke atas. Jadi awalnya grafiknya atau garisnya itu adalah ini fungsi linear ya, adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Maka dia berpindah ke atas. Berpindah ke atas. Ya, jadinya adalah Y sama dengan 2X tambah 6 ya. Maka kalau dia translasi vertikal berarti yang kita perhatikan itu adalah sumbu Y-nya. Maka untuk translasi vertikal, maka nanti konsepnya adalah kalau ada fungsi Y sama dengan fx oleh translasi 0b, jadi kalau dia vertikal maka nanti nilai si B yang kita perhatikan ya. Ini 0, ini B, artinya sumbu x-nya tidak berubah ya, tetap si B-nya yang berubah ya. Jadi pergeserannya tergantung nilai B-nya ya. Maka nanti dia akan menghasilkan Y aksennya, bayangannya adalah fx ditambah B. Berarti kalau dari sini, kalau kita lihat dari gambar ini, awalnya kan 2x tambah 4 menjadi 2x tambah 6. Maka bisa kita perkirakan bahwa si garisnya ini dia bergeser kira-kira berapa satuan ke atas lah. Berarti kalau dari sini dari konsepnya adalah jika Y sama dengan fx ditranslasi oleh translasi vertikal itu 0b, maka dia akan menghasilkan bayangan adalah Y aksen sama dengan fx ditambah b. Maka kalau dari sini kita lihat ini kan sebagai fx ya kan, menjadi 2x tambah 6. Berarti bisa kita lihat dari sini bahwa b-nya itu berarti ada 2. Dari mana 2 ya? Awalnya kan 2x tambah 4, jadinya 2x tambah 6. Berarti fx-nya ini harus kita tambahkan dengan 2 biar jadi 2x tambah 6. Berarti nanti ini jadinya adalah Y aksen sama dengan 2x tambah 4 ditambah berapa lagi biar hasilnya jadi 6, berarti tambah 2. Inilah sebagai x awal, inilah sebagai B-nya. Artinya adalah garis ini dia bergeser ke atas sejauh 2 satuan. 2 satuan dari mana? Nilai B-nya. Paham ya? Nilai B-nya 2 satuan ke atas. Ini dia pergeseran vertikal yang bergesernya ke atas. Oke. Sekarang kalau dia bergeser ke bawah seperti ini contohnya. Ini awalnya. Awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1 menjadi ini hasilnya yang di bawah. Dia bergeser ke bawah ya. Ini bergeser ke bawah. Sedangkan ini tadi bergeser ke atas. Bergeser ke bawah secara vertikal. Jadinya X kuadrat dikurang 2.
Maka dari sini kira-kira kalau kita ditanya berapa kira-kira pergeserannya, maka patokan kita adalah awalnya. Karena untuk menentukan bayangannya adalah Y aksen sama dengan Fx ditambah G. Fx-nya berarti yang ini, yang awal. Berarti X kuadrat ditambah 1. Ditambah berapa lagi biar hasilnya min 2. Berarti B-nya berapa? 1 tambah berapa yang hasilnya min 2? Berarti ini harus min 3. Karena 1 ditambah min 3 hasilnya menjadi min 2. Nih harus sama dengan ini. Berarti artinya adalah B-nya itu sama dengan min 3. Artinya adalah dia bergeser sejauh 3 satuan ke bawah. Bergeser ke bawah. Berarti ke bawah, berarti nilainya negatif. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika B-nya positif 2 tadi, maka dia bergeser ke atas. Tapi kalau B-nya negatif, maka nanti dia bergeser ke bawah. Ini. Jadi kita patokan kita adalah awal. Jadi kalau udah dapat hasilnya seperti ini, berarti X tambah 1 tambah berapa lagi? Biar hasilnya min 2, berarti tambah min 3. Maka nanti dapat lebihnya sama min 3. Artinya dia bergeser sebanyak 3 satuan ke bawah. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau translasi vertikal berarti dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Berarti patokannya adalah sumbu Y-nya. Ke atas dia berarti B-nya positif, ke bawah berarti B-nya negatif. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan translasi horizontal. Oke, untuk translasi horizontal ini sebenarnya hampir sama seperti translasi vertikal. Oke, seperti ini. Ini yang kita bahas di sini nanti ada di soal ujiannya, bukan soalnya, tapi mirip seperti itu. Oke. Kalau translasi horizontal berarti dia nanti akan bergeser. Kalau vertikal kan tadi si sumbu Y, berarti kalau nggak atas bawah. Tapi kalau dia horizontal berarti nanti dia horizontal, berarti sumbu X. Berarti kalau nggak ke kanan ke kiri. Udah, kalau nggak ke kanan ke kiri. Contohnya ini. Gambar yang pertama. Awalnya ini. Nih, awalnya. Ini berarti kurva ya. Kurva persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Hasilnya adalah ini. Berarti dia bergeser kemana? Ya, dia bergeser ke kanan. Ya, berarti dia bergeser ke kanan seperti ini posisinya. Bisa dibandingkan ya. Kalau yang tadi kan ke atas, kalau nggak ke bawah. Kalau ini ke kanan. Nih, awalnya dia adalah X kuadrat ditambah 2, jadinya X dikurang 2 kuadrat tambah 2. Nanti kenapa bisa jadi ke kanan 2 satuan? Nanti kita bahas. Oke. Terus ini contoh yang kedua. Ini bergeser ke kiri. Ini. Bergeser ke kiri. Awalnya ini grafiknya. Hasilnya ini. Dia bergeser ke kiri. Nah, awalnya dia ada 2x dia sama dengan 2 pangkat x. Jadinya adalah y sama dengan 2 pangkat x tambah 2. Oke. Bisa ini dia fungsi eksponen. Ya, nanti juga akan kalian temukan nanti di soal-soal ujian mungkin ya, yang bentuknya seperti ini. Oke, dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu kenapa dia bergeser ke kanan 2 satuan. Maka kalau ada horizontal ya, berarti kan si x-nya yang bergeser. Berarti kalau ada y sama dengan fx dengan translasi A,0. Ingat ya, A,0 berarti kalau dia horizontal berarti nilai A-nya yang kamu perhatikan. Kalau tadi dia vertikal berarti nilai B-nya. Nilai B-nya yang kamu perhatikan, nilai B. Ya. B ini menunjukkan mengartikan bahwa dia bergeser kemana. Ya, kalau B berarti kalau nggak ke atas ke bawah. Kalau dia A berarti kalau nggak ke kanan ke kiri. Udah. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti kan ke kanan dia. Nilai A-nya. Positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Nah, berarti perhatikan. Maka nanti bayangannya adalah
Y aksen sama dengan F X dikurang A. Bedakan dengan yang tadi, kalau dia vertikal berarti Fx ditambah B. Kalau ini F dalam kurung X dikurang A, karena si X-nya yang bergeser. Kalau yang tadi kan si Y-nya yang bergeser. Gitu dia. Ya. Maka perhatikan nih. Dari ini awalnya jadi gini. Lihat, X-nya yang berubah. X-nya diganti. X dikurang 2. Berarti nilai A-nya berarti 2. Berarti ini nilai A. Paham ya? Nilai A-nya berarti 2. Berarti dia A-nya kan positif. Berarti dia bergeser ke kanan. Bandingkan dengan ini. Nah, bandingkan dengan ini. 2 pangkat X. Hasilnya ini. Ingat, si X-nya yang berubah. Nah, X-nya yang berubah. Jadi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 2. X-nya berubah jadi ini. Berarti nilai A-nya berapa di sini? Nilai A-nya bukan 2, tapi nilai A-nya adalah negatif 2. Karena kan dia X kurang A. Nah, seharusnya kan dia seperti ini. 2 pangkat X dikurang A. Ini kan jadinya adalah 2 pangkat X. Nah, jadi tambah. Berarti harus berapa? 2. Nah, artinya A-nya itu berarti negatif 2. Kan negatif oleh negatif jadi positif 2. Nah, kalau A-nya negatif 2, berarti kan dia bergeser ke kiri. Ingat ya. Ingat, nanti si X-nya dikurang, bukan ditambah. Nah, berarti kalau dia tambah, berarti A-nya negatif. Berarti kalau dia kurang, berarti A-nya positif. Kan rumusnya kurang. Ingat, rumusnya dikurang. X kurang A. Berarti nanti kalau misalnya X ditambah 3, berarti A-nya adalah negatif 3. Karena kan rumusnya adalah X dikurang A. Seperti itu. Maka dari sini, A-nya berarti 2, berarti bergeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Karena A-nya nilainya positif. Kalau ini, A-nya negatif 2, berarti dia ke kiri 2 satuan. Gitu ya. Seperti itulah dia. Ya. Kalau dia horizontal, ingat vertikal dan horizontal. Oke, kalau dia dua-duanya nanti bentuknya seperti ini. Kita gabungkan yang pertama. Kalau yang pertama kan dia ada Y sama dengan X sama dengan 0 B. Yang kedua A 0. Berarti kalau dua-duanya digabung berarti jadinya rumus yang dua-dua ini yang digabungkan. Berarti F X dikurang A ditambah B. Gitu. Nanti udah kita bahas kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti kita bahas di contohnya saja biar lebih mudah. Oke, ini ada satu contoh ya yang berkaitan dengan translasi horizontal. Ibaratnya seperti ini contohnya. Ini awal. Ini hasilnya. Coba kita tentukan. Ditanya, ini awalnya, ini akhirnya. Yang ditanya adalah translasi. Berarti kalau dari sini, berarti ini kan translasi horizontal karena dia bergeser ke kemana? Ke kanan. Ya kan? Bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan berarti kita menentukan nilai A-nya. Yang ditanya nanti nilai A-nya, yang ditanya nanti nilai A-nya atau nilai B-nya. Seperti itu. Ya, nilai A-nya berarti kalau dia ke kanan berarti nilai A-nya pasti positif dong. Iya kan? Paham? Oke. Berarti dari sini tinggal kamu lihat aja. Dia bergeser sebanyak ini kan dia tetap nilainya. Berarti nilai yang kita perhatikan. Nah, perhatikan berapa banyak dia bergeser 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti nilai A-nya berarti di sini adalah 5,0. Seperti itu. Bisa paham ya? Oke, karena dia bergeser sebanyak 5 satuan ke kanan. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita untuk hari ini. Untuk translasi nanti untuk pembahasan soal-soalnya kita bahas di video berikutnya. Oke, tentang translasi.